Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan akan firman-Mu. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah mengangkatnya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali nih hari. Kita membaca dari kitab Mazmur yang berisi tentang puji-pujian bagi Allah. Walaupun dalam pembacaan pada pagi hari ini kita melihat judul perikop, di situ dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Katakan manusia hina sebagai rujukan bahwa ia mengakui bahwa setiap kita yang adalah ciptaan ini, walaupun dibuat seturut dengan gambar dan rupa Allah, tetapi kita tetap pada hakikatnya adalah manusia hina. Kenapa kita disebut sebagai manusia hina? Karena kita masih dan terus berbuat dosa. Lalu di dalam pembacaan ini juga pemazmur mencoba membandingkan setiap kita dengan ciptaan lainnya. Kenapa ia membandingkan hal itu? Karena ia melihat bagaimana Tuhan memperlakukan manusia dengan sangat-sangat istimewa, bahkan mengindahkan manusia dan memakatai manusia. Ini sebuah penghargaan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan kita tahu betul bahwa sejak dahulu kala Allah telah memberikan hikmat bagi manusia untuk mengerti dan berbuat apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Baru-baru ini dalam ketempuh kehidupan muncul teknologi baru, AI. Bapak Mama tahu AI?
itu semacam Google. Dia buatan manusia yang sangat-sangat menolong. Jadi dia lebih pintar dari Google. Bayangkan AI itu dibuat untuk menolong manusia, menolong kita semua dalam mengatasi berbagai problem yang ketong hadapi. Kenapa saya bilang problem? Karena di situ ketong tinggal kasih masuk ketong pun masalah hidup Kalau soal keuangan ya tidak bisa, tapi kalau soal masalah hidup, cerita-cerita, masalah skripsi, tesis, disertasi, masalah perhitungan dan sebagainya, itu sangat-sangat dipermudah oleh AI ini. Dia bisa langsung memberitahukan. Bahkan khotbah ada yang bisa menggunakan AI. Dan AI ini merupakan buatan tangan manusia untuk menolong setiap kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hikmat ini, dengan hikmat yang dibicarakan oleh Tuhan, manusia membuat sebuah hikmat yang baru untuk menolong sesama. Jadi bisa dikatakan bahwa ini hikmat buatan manusia. Sedangkan hikmat yang ketong punya adalah hikmat lahiriah yang dipercayakan Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan pendidikan ini ketong diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan soal pendidikan. Dan saya mau bilang bahwa AI ini sangat menolong. Walaupun secara pribadi saya belum pernah menggunakan AI. Saya belum sama sekali menggunakan AI karena ya puji Tuhan saya belum merasa membutuhkan penggunaan AI ini. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, bahkan ada beberapa orang yang mengakui bisa memperhamba atau menjadikan AI ini berhala dalam kehidupan. Karena saking bergantungnya kita terhadap hikmat buatan yang kita buat. Tentu ada plus minusnya dalam ketempung kehidupan. Tuhan memberikan ketong hikmat yang cukup untuk mempergunakan ketempung hikmat itu dalam hal yang tidak hanya menciptakan menolong, tetapi mempergunakan hal-hal yang menolong kita. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketong melihat dan memaknai dan mempergunakan hikmat buatan yang ketong buat sendiri atas hikmat dari Allah itu untuk menolong kita mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan malahan menjauhkan kita daripada Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong kita.